Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 32, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ariana Smith memandang Tiago Levon dengan aneh dan bertanya, "Tiago, katakan yang sebenarnya, apa yang sedang dilakukan Nathan Lewis?" "Nona Ariana, saya benar-benar tidak tahu." Tuan Nathan mengatakan itu mendesak dan pergi. Tiago Levon berkata dengan wajah tak berdaya berkata, "Dia pergi tadi malam, dan belum kembali, dan aku tidak bisa menelepon." "Apakah sesuatu terjadi?" Wajah Ariana Smith penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak berpikir dia mencari wanita lain, kan? Tidak ada satupun untuk pria yang tampan dan kaya. Yohana di samping tertawa jahat. "Yohana, jangan bicara omong kosong, kurasa Nathan Lewis bukan orang seperti itu." Pada saat ini, Emira menepuk Yohana dengan lembut untuk mencegahnya berbicara omong kosong. Pada saat ini, sikap Emira terhadap Nathan Lewis telah mengalami perubahan 180 derajat. Seorang pria dengan kekuatan seperti itu, tetapi selalu tersembunyi, tidak akan mudah jatuh di bawah wanita lain. Kurasa kakak Nathan Lewis tidak akan melakukan hal seperti itu. Zefran juga tidak percaya. "Aku percaya pada Nathan Lewis, aku hanya khawatir dia akan dalam bahaya." Ariana Smith tidak khawatir Nathan Lewis akan mencari wanita lain, tetapi khawatir Nathan Lewis dalam bahaya. "Oke, mungkin kakak Nathan Lewis akan menelepon sebentar lagi, ayo makan." Zefran berkata, dan beberapa orang berjalan keluar dari bar, siap mencari restoran untuk makan malam. Saat berjalan, Tiago Levon sedikit mengernyit, dan perasaan bahaya yang ekstrim membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Nona Ariana, kita mungkin sedang diikuti, kamu pergi dulu, jangan melihat ke belakang." Tiago Levon berbisik di telinga Ariana Smith. Ariana Smith terkejut, dan setelah menganggukkan kepalanya, dia buru-buru memimpin Yohana dan yang lainnya untuk mempercepat. Tiago Levon meraih satu tangan di ikat pinggangnya, dan ketika dia berbalik tiba-tiba, dia melihat 3 orang berjalan ke arahnya dengan seringai di wajah mereka. Melihat mereka diketahui oleh Tiago Levon, mereka bertiga tidak panik. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami?" Tiago Levon berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu Tiago Levon selesai berbicara, dia mendengar teriakan, itu adalah suara Ariana Smith. Melihat dengan tergesa-gesa, Tiago Levon menemukan bahwa Ariana Smith dan yang lainnya juga menemui 3 pria dengan wajah ganas di depan mereka, yang langsung menghalangi jalan mereka. Zefran gemetar, tetapi dia masih berdiri di depan Ariana Smith dan ketiga pria itu, terus mundur, dan akhirnya berdiri bersama Tiago Levon. "Apakah kamu Nathan Lewis?" Salah satu dari mereka memandang Zefran dan bertanya. Orang ini adalah Paman Hilario, Walter Jean. Dia belum pernah bertemu Nathan Lewis, jadi dia melihat bahwa Zefran masih muda, jadi dia bertanya pada Zefran. Aku bukan. Apa yang kamu lakukan dengan Tuan Nathan?" Tiago Levon bertanya langsung tanpa menunggu Zefran selesai. "Tentu saja membunuhnya, dan kaki Hilario Theo dilumpuhkan, bisakah dia masih hidup?" Walter Jean berkata dengan dingin. "Kamu dikirim oleh keluarga Theo." Tiago Levon menegangkan sarafnya ketika mendengar ini, dan mengeluarkan ikat pinggangnya, siap bertindak kapan saja. "Kamu Tiago Levon itu, bukan? Aku menganggapmu sebagai pahlawan, itu bukan urusanmu di sini, pergi dari sini." Walter Jean melambai pada Tiago Levon. Sombong. Setelah Tiago Levon selesai berbicara, dia langsung melambaikan sabuk di tangannya ke arah Walter Jean, pada saat ini, untuk menyerang lebih dulu. Sabuk baja bersiul dan melambai ke arah Walter Jean, tetapi Walter Jean tidak menghindar. Tiago Levon terkejut, dia hanya merasakan kekuatan besar menariknya dan terbang menuju Walter Jean. Walter Jean tiba-tiba meninju, langsung mengenai perut Tiago Levon. Tiago Levon menyemburkan seteguk darah, dan mematahkan beberapa tulang rusuk dalam sekejap. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. "Hei, kaisar bawah tanah di Gruyères hanya seperti itu." Walter Jean mendengus dingin. Tiago Levon jatuh ke tanah, rasa sakit yang parah membuat wajahnya muram,
dia ingin bangun, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Apakah kamu Nathan Lewis? Walter Jin bertanya setelah mengalahkan Tiago Levon, mengambil langkah menuju Zefran. Zefran tertegun saat ini. Dia tahu apa kekuatan Tiago Levon, tapi sekarang dia lumpuh oleh pukulan lawan, dan dia bahkan tidak bisa bangun. Ini membuat Zefran takut. Melihat Zefran begitu ketakutan, Walter Jin sedikit mengernyit, tetapi dia mendengar Hilario Theo mengatakan bahwa Nathan Lewis sangat kuat. Bagaimana dia bisa ketakutan seperti ini begitu mereka bertemu? Jika pengecut ini, saya khawatir bukan giliran saya untuk mengambil tindakan, dan pengurus rumah tangga tua keluarga Theo, Mattes Ball, tidak akan mati. Apakah kamu Nathan Lewis? Walter Jin bertanya lagi dengan curiga. Tidak, tidak. Zefran menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Di mana Nathan Lewis? Walter Jin mengambil 2 langkah menuju Zefran, dan keduanya hampir berhadapan. Walter Jin menatap langsung ke arah Zefran dengan tatapan membunuh, menakuti Zefran sampai mati, dan tidak berani mengikuti Walter Jin untuk menatapnya. Aku tidak tahu, dia meninggalkan Nazare. Zefran berkata dengan terbata-bata sambil menggoyangkan tubuhnya. Pergi. Walter Jin sedikit mengernyit, lalu berbalik untuk melihat Ariana Smith dan ketiga gadis itu, dan bertanya dengan dingin, kalian bertiga, siapa Ariana Smith? Tidak berani berbicara. Mereka tahu di dalam hati mereka mengapa Walter Jin mencari Ariana Smith. Jangan beritahu, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menelanjangi kalian bertiga dan melemparkannya ke jalan untuk dilihat semua orang. Mata Walter Jin melebar, dan kemarahan di tubuhnya membara. Mereka bertiga, Ariana Smith, saling berpelukan erat, ingin mengandalkan satu sama lain untuk memberi sedikit rasa aman, tetapi sekarang tidak satu pun dari mereka bertiga yang bisa memberi rasa aman kepada siapapun. Pria besar, keterampilan macam apa untuk menggertak seorang gadis, datang padaku, datang padaku. Tiago Levon jatuh ke tanah, memandang Ariana Smith dan yang lainnya, dan berteriak dengan marah. Walter Jin mengabaikan Tiago Levon, tetapi mengedipkan mata kepada beberapa bawahannya, dan beberapa bawahannya berjalan di depan Tiago Levon, meninju dan menendang Tiago Levon. Melihat betapa parahnya Tiago Levon dipukuli, Ariana Smith dan ketiga gadis itu menjadi pucat. Aku bertanya, siapa Ariana Smith? Aku hanya memberimu 3 detik untuk memikirkannya sekarang, atau aku akan membawamu pergi. Walter Jin menakuti Ariana Smith dan yang lainnya dengan tatapan ganas, dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Pada saat ini, Ariana Smith menggertakkan giginya dan ingin menonjol. Pada saat ini, dia tidak ingin melibatkan Yohana dan Emira. Tapi sebelum Ariana Smith bisa berbicara, Emira menonjol. Ya, namaku Ariana Smith. Meskipun wajah Emira masih penuh ketakutan, matanya penuh tekad. Kakak. Ariana Smith tidak menyangka bahwa Emira benar-benar membelanya. Walter Jin melirik Emira dan tersenyum dingin, tidak heran Hilario Theo menyukaimu, kamu benar-benar terlihat baik. Pada saat ini, ketika Zefran melihat Emira benar-benar menonjol, seluruh orang tiba-tiba menjadi pucat, dan membuka mulutnya untuk panggil Emira, tapi dihentikan oleh tatapan Emira. Pada saat ini, semua orang bingung, Zefran tidak ingin Emira mengambil risiko. Emira adalah pacarnya. Jika dia dibawa pergi, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Tetapi melihat mata Emira, Zefran ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berteriak. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bawa dia kepadaku, selama wanita ini ada di tanganku, aku percaya bahwa Nathan Lewis akan jatuh ke dalam perangkap. Walter Jin menginstruksikan bawahannya untuk membawa Emira ke dalam mobil. Emira, kakak. Melihat mobil yang akan pergi, Zefran dan Yohana semuanya berteriak putus asa. Ariana Smith berdiri di tempat, seolah-olah dia bodoh. Tidak berapa lama, ponsel Ariana Smith berdering, itu adalah Nathan Lewis. Saat itu di gunung, ponsel Nathan Lewis tidak ada sinyal sama sekali. Dalam perjalanan ke Nazare, Nathan Lewis menerima beberapa pesan di ponselnya, menunjukkan bahwa Ariana Smith telah meneleponnya beberapa kali. Dia takut Ariana Smith akan khawatir, jadi Nathan Lewis menelepon bola-balik. Ariana, kamu teleponmu berdering. Yohana mendorong Ariana Smith dengan hati-hati. Baru saat itulah Ariana Smith bereaksi. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa Nathan Lewis menelepon. Matanya merah, dan dia langsung menangis. Nathan Lewis, di mana kamu? Di mana kamu? Suster Emira dibawa pergi, Tiago Levon terluka dan banyak berdarah. Begitu panggilan terhubung,
Ariana Smith menangis dan berkata pada Nathan Lewis. Boom! Setelah mendengar ini, Nathan Lewis, yang mengemudi, tertegun sejenak, dan kemudian tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Tunggu aku akan segera ke sana. Nathan Lewis hanya mengatakan satu kalimat, dan kemudian menutup telepon. Dia tahu bahwa akan sia-sia untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan saat ini, dan semuanya harus menunggu dia untuk kembali. Nathan Lewis mengendarai mobil hingga batasnya dan bergegas menuju Nazareth. Pada saat ini, Ariana Smith dan Zefran dan yang lainnya memandang Tiago Levon, yang sekarat dengan darah di tanah, dan tampak sedikit tidak berdaya. Bawa dia ke rumah sakit, atau dia akan mati. Yohana berkata dengan suara rendah, melihat penampilan tragis Tiago Levon. Aku akan membuat panggilan darurat. Zefran mengangguk, siap untuk menelepon 120. Tidak, Tiago Levon mengangkat tangannya dengan lemah untuk menghentikan Zefran, dan kemudian berkata dengan susah payah, Nathan Lewis segera kembali dan biarkan dia menyembuhkan saya. Meskipun Tiago Levon terluka parah, pikirannya masih sangat jernih. Dia tahu bahwa jika dia dikirim ke rumah sakit, dia pasti akan dikeluarkan, dan kemudian tulangnya akan ditusuk untuk mengambil darah, yang akan melukai vitalitasnya. Mereka yang berlatih seni bela diri adalah yang paling tabu untuk menggunakan pisau di tubuhnya. Jika Nathan Lewis kembali, pasti akan ada cara untuk menyelamatkannya, dan tanpa harus operasi. Apakah kakak Nathan masih memiliki keterampilan medis? Tanya Yohana dengan terkejut. Ayahku dalam bahaya pada saat itu. Nathan Lewis yang menyelamatkan ayahku. Kami juga bertemu saat itu. Ariana Smith menjelaskan kepada Yohana. Ini terlalu sempurna, kan? Yohana merasa luar biasa, tidak pernah mengharapkan pria yang begitu sempurna di dunia. Dia punya banyak uang, bisa bertarung, dan tahu keterampilan medis, dia tampan dan berdedikasi. Pria yang baik, saya khawatir dia tidak akan dapat menemukannya dengan lentera, tetapi dia bertemu oleh Ariana Smith. Saat ini, Yohana benar Ariana Smith bahkan lebih iri. Karena Tiago Levon tidak pergi ke rumah sakit, Zefran meminta beberapa orang untuk membantunya, membawa Tiago Levon ke hotel, dan menunggu Nathan Lewis kembali. Sekitar setengah jam kemudian, deru rem terdengar di depan hotel, dan kemudian Nathan Lewis masuk ke hotel. Kakak Nathan Lewis, kamu kembali. Melihat Nathan Lewis kembali, Zefran buru-buru menyapanya. Di mana Ariana? Nathan Lewis bertanya dengan cemas. Ariana baik-baik saja, dia dan Yohana ada di kamar. Lihat Tiago Levon dengan cepat, diperkirakan dia akan mati sebentar lagi. Zefran membawa Nathan Lewis dan buru-buru berjalan menuju kamar Tiago Levon. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Segera setelah memasuki ruangan, Nathan Lewis melihat Tiago Levon di tempat tidur, wajahnya pucat, mulutnya cekung, dan tubuhnya berlumuran darah. Mendengar suara itu, Tiago Levon membuka matanya sedikit dan melihat bahwa Nathan Lewis telah kembali. Tiago Levon mencoba yang terbaik untuk duduk, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan bergerak, akan kutunjukkan. Nathan Lewis melangkah maju, satu tangan di bahu Tiago Levon, dan tangan lainnya dengan lembut menyapu di depan wajah Tiago Levon. Pada saat ini, wajah Nathan Lewis sangat dingin. Tuan Nathan, bawahan Anda tidak kompeten, jadi, membiarkan Nona Ariana dalam bahaya. Kata Tiago Levon dengan ekspresi malu. Oke, berhenti bicara, lawan adalah master, kamu bukan lawan mereka. Nathan Lewis dapat menilai kekuatan lawan melalui cedera. Meskipun cedera Tiago Levon tampaknya ada di matanya, itu tidak fatal, tetapi jika dia mau untuk memulihkan, ini juga tidak mudah. Jelas pihak lain tidak ingin membunuh Tiago Levon, tetapi dia juga tidak ingin membuat Tiago Levon merasa terlalu baik. Saat telapak tangan Nathan Lewis menyapu di depan Tiago Levon, aliran kekuatan spiritual dikirim ke tubuh Tiago Levon. Tiago Levon merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam air panas hangat. Sangat nyaman, dan tidak ada rasa sakit sama sekali. Tulang rusuk Tiago Levon yang patah juga terbungkus energi spiritual saat ini, dan itu tumbuh dan sembuh dengan cepat. Tiago Levon, saat ini, perlahan pulih seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, Nathan Lewis menghentikan tangannya, dan ada noda keringat samar di dahinya. Generasi tulang yang patah ini membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika Nathan Lewis tidak memakan pil pembangkit, kekuatannya telah patah melalui pelatihan Ki tingkat ke-9. Sama sekali tidak ada cara bagi Tiago Levon untuk sembuh. Oke, bangun. Setelah Nathan Lewis melepaskan tangannya, dia menghela nafas berat dan duduk di kursi di sebelahnya, terlihat sedikit lemah.
Tiago Levon sangat terkesan dengan apa yang dikatakan Nathan Luiz, dan segera berbalik dan berdiri dari tempat tidur, dan kemudian terkejut menemukan bahwa tubuhnya benar-benar baik-baik saja, tetapi masih ada beberapa trauma di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar, tetapi luka kulit ini, bagi Tiago Levon, bukanlah apa-apa. Terima kasih, Tuan Nathan. Tiago Levon memandang Nathan Luiz dengan penuh rasa terima kasih. Tubuhmu masih membutuhkan pengkondisian, jadi jangan gunakan kekuatan untuk saat ini. Ketika aku memurnikan pil untukmu, tubuhmu akan baik-baik saja. Nathan Luiz mendesak Tiago Levon. Mengerti. Tiago Levon mengangguk. Pada saat ini, mulut Zefran terbuka lebar, dan dia bisa menelan sebutir telur. Bagaimana luka serius seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap? Keajaiban macam apa yang tidak mungkin ini? Apakah Nathan Luiz ini? Pikiran Zefran berpikir liar, tetapi Nathan Luiz tidak punya waktu untuk memperhatikannya, tetapi bertanya kepada Tiago Levon, ada apa? Ceritakan dengan jelas. Tiago Levon bercerita pada Nathan Luiz satu per satu. Setelah saya mengatakannya, Nathan Luiz tahu bahwa mereka dikirim oleh keluarga Theo. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kemarahannya semakin besar. Nathan Luiz, kamu kembali. Pada saat ini, Ariana Smith dan Yohana mendengar gerakan itu dan berjalan keluar dari ruangan. Melihat wajah pucat Ariana Smith, Nathan Luiz merasa tertekan untuk sementara waktu, dan buru-buru melangkah maju dan melingkarkan lengannya di bahu Ariana Smith dan berkata, maaf, ini semua salahku, yang membuatmu takut, dan aku berkata aku tidak akan pernah melakukannya dan membiarkanmu terluka lagi, akan selalu melindungimu, tapi aku. Ariana Smith buru-buru mengulurkan tangan untuk menutupi mulut Nathan Luiz. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu, aku baik-baik saja, hanya Emira. Aku tahu, Tiago Levon telah memberitahuku bahwa aku pasti akan menyelamatkannya. Nathan Luiz meraih tangan Ariana Smith dan berkata dengan tegas, akankah kamu dalam bahaya? Ariana Smith sangat khawatir saat ini. Dia ingin Nathan Luiz menyelamatkan Emira, tetapi dia takut Nathan Luiz akan dalam bahaya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Nathan Luiz tersenyum pada Ariana Smith, lalu memandang Tiago Levon dan berkata, bahwa lebih banyak saudara dari Calabro ke sini, di sana ada yang tidak beres. Dimengerti, Tiago Levon mengangguk, lalu pergi menelepon. Setelah Nathan Luiz menghibur Ariana Smith beberapa patah kata, dia meninggalkan hotel dan bersiap untuk pergi ke ibu kota provinsi untuk menyelamatkan Emira. Setelah berjalan keluar dari hotel, senyum di wajah Nathan Luiz menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh keinginan yang tak ada habisnya. Pejalan kaki yang lewat di jalan tiba-tiba merasa bahwa udara langsung dingin, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ibu kota provinsi, keluarga Theo. Melihat wanita yang dibawa kembali oleh Walter Jean, Hilario Theo sedikit tercengang. Paman, kamu salah tangkap. Aku tidak kenal wanita ini, dia sama sekali bukan Ariana Smith, kata Hilario Theo tak berdaya. Salah penangkapan. Walter Jean tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit bingung, dia bilang dia dipanggil Ariana Smith, bagaimana bisa salah? Walter Jean berkata, memandang Yohana dan berkata, katakan, siapa namamu? Tubuh Yohana sedikit gemetar, dia sudah lama mendengar tentang keluarga Theo, tetapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke keluarga Theo, melihat rumah megah keluarga Theo, dan pengawal terus bergerak di halaman, Yohana takut. Namaku Yohana. Yohana berkata, sial, beraninya kamu berbohong padaku. Walter Jean sangat marah, menamparkan Yohana dengan keras, dan langsung berdarah sudut mulut Yohana. Walter Jean ini bahkan tidak memiliki sedikit belas kasihan dan menghargai wanita. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya akan mengirimnya kembali, dan kemudian saya akan merebut kembali Ariana Smith itu. Walter Jean memandang Hilario Theo dan bertanya, Paman, sejak kamu menangkapnya, jangan kirimkan kembali. Aku sudah mati lemas di rumah beberapa hari terakhir ini. Aku hanya ingin wanita ini menemaniku. Hilario Theo menatap Yohana yang cantik, matanya berkedip. Hilario, aku dapat memberitahumu bahwa kamu terluka, jangan mempermalukan dirimu sendiri, dan perhatikan tubuhmu. Jika aku memberitahu ibumu, dia pasti memarahiku. Walter Jean memarahi Hilario Theo dengan wajah serius. Jangan khawatir, Paman, tidak bisakah kita memberitahu ibuku saja? Aku punya akal sehatku sendiri, jangan khawatir. Hilario Theo memandang Yohana, bagaimana dia bisa peduli apakah dia terluka atau tidak, dia tidak bisa keluar untuk bermain hari ini, dia sudah gila.
Perhatikan lebih banyak pada dirimu sendiri, maka aku akan kembali. Telepon aku jika ada sesuatu, dan aku akan pergi ke Nazarel lagi besok. Kata Walter Jin, berjalan keluar dari kamar, dan menutup pintu. Hilario Theo memandang Yohana dengan senyum di wajahnya. Wanita kecil, jangan takut, datang dan duduk di sebelahku. Kamu hanya perlu patuh dan aku akan mengirimmu kembali besok, jika kamu tidak berani mendengarkan. Saya akan menelepon secara langsung. Para pelayan di luar itu membuat Anda tertidur, mereka kasar dan kasar, mereka tidak akan selembut saya. Yohana sudah ketakutan setengah mati saat ini, mendengar Hilario Theo berkata begitu, beraninya kamu memiliki ide perlawanan sedikit pun, ini adalah keluarga Theo, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mematuhi Hilario Theo. Dengan air di matanya, Yohana berjalan menuju Hilario Theo sedikit demi sedikit, dan kemudian duduk di samping Hilario Theo. Mencium aroma tubuh Yohana, Hilario Theo tertawa gembira saat melihat penampilan menyedihkan Yohana. Ini adalah pertama kalinya sejak dia terluka dia tertawa begitu bahagia. Di halaman keluarga Theo, lampu sudah terang, dan semua pengawal keluarga Theo berpatroli terus-menerus. Beberapa master yang dibawa oleh Walter Jin juga ditinggalkan. Saya tidak tahu mengapa, Bruno Theo selalu gelisah sejak Paman Mates terbunuh tadi malam dan Nathan Louis mengatakan dia akan memenggal kepalanya. Bruno Theo mulai merasa sedikit takut. Dia selalu takut jika dia tidak memperhatikan, Nathan Louis akan benar-benar membunuh keluarga Theo dan memenggal kepalanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan, semua orang telah diatur, tidak ada sudut mati di seluruh villa, bahkan seekor lalat tidak dapat terbang. Dan beberapa master dari keluarga Jin juga telah mengatur, jangan khawatir, Tuan. Kepala pelayan berjalan ke villa dan berkata kepada Bruno Theo. Oke, aku mengerti. Bruno Theo melambaikan tangannya sambil duduk di sofa. Pengurus rumah tangga dengan patuh mundur, sementara Charmel Jin mengenakan masker dan berjalan ke bawah. Lihat betapa pengecutnya kamu, bagaimana kamu bisa takut oleh seorang bocah. Saya pikir semakin tua Anda, semakin pemalu Anda. Charmel Jin menegur Bruno Theo dengan tidak puas. Bruno Theo mengerutkan kening, melirik Charmel Jin, tidak berani berbicara. Tapi dia sendiri tahu bahwa orang yang bisa membunuh Paman Mates dalam satu gerakan bukan orang biasa. Paman Mates dibawa kembali tadi malam, dan setelah pelayan memberitahunya tentang situasi saat itu, Bruno khawatir. Jika Nathan Louis hanyalah anak laki-laki biasa, mengapa Thiago Levon, Garrison Serio, dan bahkan Cristiano Vasco memperlakukannya dengan sangat sopan. Dan bagaimana mungkin William Smith, orang terkaya di Gruyères, membiarkan putrinya pergi dengan orang biasa. Jadi semakin Bruno Theo memikirkannya, semakin salah jadinya, jadi dia memerintahkan orang untuk memperkuat penjagaan mereka. Melihat Bruno Theo tidak berbicara, Charmel Jin mendengus dingin, aku akan pergi menemui putraku, biarkan dia makan lebih banyak dan tingkatkan nutrisinya. Charmel Jin berkata, berjalan menuju villa Hilario Theo. Pada saat ini, di kamar Hilario Theo, Yohana berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air mata sudah membasahi selimut di tempat tidur, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hilario Theo menatap Yohana dengan wajah penuh, dan perlahan membuka kancing pakaian Yohana dengan kedua tangannya. Ketika kulit putih Yohana terbuka, mata Hilario Theo memerah. Tentu saja, Hilario Theo menggosok bibirnya, dan hal itu hampir tidak mengalir keluar. Hilario Theo, yang tidak sabar, melemparkan kepalanya ke arah Yohana. Yohana menggigit bibirnya dan menoleh ke samping, air mata mengalir. Seperti muara sungai yang meledak. Bang-bang. Pada saat ini, pintu kamar Hilario Theo didorong terbuka. Hilario Theo terkejut, dan wajahnya menjadi dingin. Sial, siapapun yang memasuki pintu tidak tahu cara mengetuk pintu, apakah itu mencari kematian. Hilario Theo baru saja selesai mengutuk, ketika dia menoleh dan melihatnya adalah ibunya yang masuk, wajahnya ketakutan. Setelah berubah, dia buru-buru bangkit dari tubuh Yohana. Ibu, kamu, kenapa kamu di sini? Hilario Theo bertanya dengan ekspresi malu. Charmel Jin memandang Yohana di tempat tidur, dan kemudian pada Hilario Theo, dengan ekspresi marah, kamu bajingan kecil, tidakkah kamu ingin hidup? Kamu terluka sekarang, bagaimana dokter memberitahumu? Kamu berani melakukan hal macam ini. Bu, aku tidak bisa melihat kakiku dengan baik, dan selain itu, aku hanya... Diam, kamu sudah belajar untuk berbicara kembali. Charmel Jin dengan tatapan, Hilario Theo sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara.
Charmel Jin menatap Yohana di tempat tidur lagi, dan berkata dengan dingin, "Jangan biarkan aku keluar, lihat dirimu. Bagaimana kamu bisa terlihat seperti seorang gadis? Aku tidak tahu. Apa yang keluargaku lihat dalam dirimu?" Charmel Jin menganggap Yohana sebagai Ariana Smith, dia bahkan tidak tahu bahwa Walter Jin salah. Jika Yohana diberikan amnesti, dia buru-buru bangkit, meraih kerahnya dan berlari keluar, tetapi dia tidak berpikir untuk melarikan diri, karena dia tahu bahwa di kompleks keluarga Theo, seorang gadisnya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Setelah Charmel Jin memarahi Hilario Theo dengan keras di kamar, dia berjalan keluar kamar dan melirik Yohana, lalu melambaikan tangannya dan memanggil kedua pelayan itu, "Jaga dia, jangan biarkan tuan muda mendekatinya, kamu tahu." "Mengerti nyonya." Kedua pelayan itu mengangguk dengan cepat, mereka tahu kekejaman Charmel Jin, dan tidak ada yang berani menyinggung. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Yohana dikurung di sebuah ruangan di samping, Charmel Jin bergumam, "Bajingan ini, seperti ayahnya, menjadi gila ketika dia melihat seorang wanita." Charmel Jin baru saja selesai berbicara, tiba-tiba mendengar suara keras kebisingan. Itu keras, seperti tabrakan. Charmel Jin buru-buru mencari, dan menemukan bahwa pintu tembaga villa yang tinggi ditabrak terbuka oleh mobil, dan dua pintu tembaga jatuh ke tanah dengan keras, menyebabkan semburan debu. Semua pengawal keluarga Theo mendengar suara itu dan bergegas menuju pintu, lalu menghentikan mobil yang menabrak pintu. Pintu mobil terbuka, dan Nathan Louis berjalan keluar dari mobil dengan penuh niat membunuh. Menghadapi puluhan pengawal keluarga Theo, wajah Nathan Louis tidak menunjukkan gerakan sedikit pun. "Siapa kamu?" Charmel Jin sudah tiba saat ini, sedikit mengernyit dan bertanya. "Hari ini, orang-orang di halaman ini akan mati," kata Nathan Louis dengan dingin. Suaranya terdengar seperti itu dari 9 neraka Serenity, yang membuat orang bergidik setelah mendengarnya. "Kamu Nathan Louis?" Charmel Jin bertanya dengan wajah penuh. "Dia Nathan Louis, dia Nathan Louis, bunuh dia untukku." Bruno Theo, yang mendengar gerakan itu, juga bergegas, dan ketika dia melihat Nathan Louis, wajahnya langsung berubah. Panik, berteriak keras. Pengawal keluarga Theo diperintahkan untuk bergegas menuju Nathan Louis bersama. Mata Nathan Louis sedikit menyipit, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang haus darah, dan dia perlahan-lahan menurunkan pipa baja dari atas. "Kematian." Begitu kata, "kematian" keluar, sosok Nathan Louis menghilang di tempat yang sama, dan kemudian dia melihat bayangan yang muncul di antara pengawal keluarga Theo. Nathan Louis, yang telah mencapai tingkat ke-9 pelatihan Ki, bagaimana mungkin pengawal biasa ini menjadi lawan Nathan Louis? Bang, bang, bang. Dengan suara pemukulan yang tumpul, Bruno Theo dan Charmel Jin hanya melihat percikan darah memercik, dan melihat ke tanah yang sudah penuh dengan pengawal keluarga Theo. Semua pengawal dipukul di kepala oleh benda keras, dan kemudian mati. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada satupun pengawal yang hidup, dan aura berdarah tebal menggantung di atas villa keluarga Theo. Di pipa baja di tangan Nathan Louis, darahnya masih berjatuhan. Bruno Theo dan Charmel Jin tercengang, mata mereka penuh ketakutan, menatap mata merah Nathan Louis, mereka berdua ketakutan. "Hari ini, kalian semua akan mati." Nathan Louis berjalan menuju Bruno Theo dan istrinya selangkah demi selangkah. "Nak, jangan sombong." Tiba-tiba, dua pria parubaya bergegas menuju Nathan Louis dan meninju pada saat yang sama. Ada dua orang yang menjaga sisi Charmel Jin, keempat orang ini adalah master yang ditinggalkan oleh keluarga Jin. Melihat ini, Nathan Louis membuang pipa baja di tangannya, dan pada saat yang sama membuang tinjunya dan pergi untuk menemuinya secara langsung. Bang! Keempat tinju bertemu, dan mengeluarkan suara guntur. Wajah Nathan Louis tertegun, lengannya sedikit mati rasa, dan dua tuan dari keluarga Jin terbang langsung. Tubuh mereka tiba-tiba retak di udara, darah dan organ dalam tersebar di semua tempat, sangat kejam dan berdarah. Serangan Nathan Louis adalah gerakan pamungkas, dan dia tidak menahan sama sekali, tetapi ketika keduanya menyerang pada saat yang sama, mereka benar-benar bisa membuat lengan mereka mati rasa, yang dianggap sebagai master sejati. Melihat situasi ini, Bruno Theo dan Charmel Jin sama-sama tercengang. Mereka tahu kekuatan master keluarga Jin, tetapi sekarang mereka dikalahkan oleh Nathan Louis. Wajah dua master keluarga Jin yang tersisa menjadi panik, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan berkata kepada Charmel Jin, "Nona, Anda bawa paman dan pergi, kami akan menahannya." Charmel Jin mengangguk, dan tubuhnya perlahan mundur. Sebelum dia melihat Nathan Louis, dia memarahi Bruno Theo karena menyia-nyiakannya, tetapi sekarang dia mulai menyesalinya.
Mengetahui bahwa Nathan Louis sangat kuat, dia meminta keluarga Jin untuk mengirim lebih banyak orang datang. Aku bilang kalian semua akan mati. Setelah Nathan Louis selesai berbicara, tiba-tiba berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Bruno Theo dan Charmel Jin. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hentikan dia, perintah Charmel Jin dengan keras. Kedua master keluarga Jin melompat, dan meskipun mereka tahu mereka dikalahkan, mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan Nathan Louis. Nathan Louis mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan kedua orang itu secara langsung. Segera setelah seni konsentrasi diaktifkan, pusaran besar terbentuk di dantian. Kedua master keluarga Jin tiba-tiba merasakan kekuatan tubuh mereka terkuras dengan cepat. Kedua master keluarga Jin terkejut dan ingin melepaskan diri dari belenggu Nathan Louis, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Hanya dalam 10 detik, dua master keluarga Jin langsung berubah menjadi mayat mumi, mata mereka melebar, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Apa yang terjadi? Bruno Theo terkejut. Hantu? Kamu bukan manusia, kamu bukan manusia. Melihat dua master keluarga Jin yang dimumikan di tanah, Charmel Jin menjadi gila. Nathan Louis menatap Bruno Theo dan istrinya dengan dingin, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Di mana gadis yang kamu tangkap? Nathan Louis bertanya. Perempuan, gadis. Charmel Jin tampak ngeri, lalu menunjuk ke sebuah villa dan berkata, ya, di dalam kamar. Bawa aku, kata Nathan Louis dingin. Baik. Charmel Jin mengucapkan 3 kata. Berturut-turut, tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Bruno Theo dan Charmel Jin membawa Nathan Louis dengan gemetar. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk melarikan diri, karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Awalnya, mereka mengira mereka memiliki beberapa kungfu, jadi bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Nathan Louis, mereka masih bisa membuat 2 gerakan, tapi sekarang melihat pemandangan tadi, Bruno Theo dan Charmel Jin semua menyerah melawan Nathan Louis. Membawa Nathan Louis ke kamar tempat Emira ditutup, Charmel Jin membuka pintu. Emira, yang telah menangis, mendengar pintu dibanting, jadi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Nathan Louis, wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia, dan hatinya langsung dipenuhi dengan harapan. Nathan Louis. Emira bergegas menuju Nathan Louis. Terima kasih telah berkorban untuk Ariana. Nathan Louis sangat berterima kasih ketika dia melihat Emira bergegas mendekat. Charmel Jin sedikit bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud Nathan Louis, tetapi dia tidak berani bertanya. Nathan Louis, kamu dapat melihat bahwa tidak ada yang terluka di sini. Urusan hari ini sudah berakhir, kamu biarkan kami pergi dan sebutkan apapun yang kamu inginkan. Bruno Theo berkata pada Nathan Louis untuk memohon belas kasihan dengan tatapan pahit. Nathan Louis mencibir, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Bruno Theo tercengang, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Nathan Louis melemparkan pukulan dan mengenai kepala Bruno Theo langsung. Dengan kekuatan Bruno Theo, dia tidak bisa lepas dari pukulan Nathan Louis. Darah bercampur dengan otak, dan memercik langsung ke wajah Charmel Jin. Kamu, Charmel Jin menatap Nathan Louis dengan kemarahan di matanya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jangan khawatir, aku tahu kamu wanita menyukai kecantikan, aku tidak akan memukulmu di kepala, aku akan membiarkanmu mati dengan indah. Kata Nathan Louis, menatap Charmel Jin, yang masih mengenakan masker. Setelah selesai berbicara, Nathan Louis tiba-tiba menyerang dan meraih leher Charmel Jin. Charmel Jin berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya dicekik sampai mati oleh Nathan Louis. Melihat Bruno Theo dan Charmel Jin yang sudah mati, wajah Nathan Louis tidak berubah sedikit pun, tetapi seluruh tubuh Emira menunjukkan kepanikan, memegang Nathan Louis dengan kedua tangannya, dan tubuhnya bergetar hebat. Masih ada satu yang tersisa, aku akan mengantarmu pulang jika aku sudah selesai. Nathan Louis menghibur Emira dan berjalan ke kamar sebelah. Pada saat ini, Hilario Theo sedang mengenakan headphone di kamar dan menonton video. Baru saja, kemarahannya muncul, tetapi dia kecewa dengan Charmel Jin. Sekarang Hilario Theo sedang menonton video. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.